Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jaini, saya dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan tentang sistem studio foto. Latar belakang. Perkembangan dunia fotografi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis sejak bermulanya teknologi fotografi digital. Suatu keterbatasan yang ada sebelumnya seakan dapat menjadikan kita semakin menjadi maju. Imajinasi seakan begitu mudah untuk diwujudkan dalam sebuah karya fotografi. Kesalahan dapat langsung dikoreksi dengan melihat layar pada kamera digital, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang batasan jumlah frame yang dapat disimpan. Dengan adanya teknologi digital, fotografi pun kini memiliki ruang gerak yang lebih leluasa, kemudahan, kemurahan, kecepatan, dan ketepatan yang luar biasa, mampu menarik banyak kalangan untuk bergeser dari lembar film beralih ke digital. Seiring dengan perkembangan teknologi fotografi di Indonesia, khususnya di Kota Karawang, fotografi tidak hanya sebagai sarana atau alat untuk mengabadikan suatu kejadian saja, tetapi ada juga menjadi sarana atau alat dalam bidang seni dan alat komunikasi. Kebutuhan ruang studio foto sebagian besar tidak dapat menampung seluruh keinginan pasar yang berwarisi beserta kebutuhannya, sehingga dibutuhkan foto studio yang bisa melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan foto, yang mampu melayani semua keinginan dan permintaan konsumen seperti foto bersama, pernikahan, dan sebagainya. Dari sebuah keterbatasan yang sebelumnya itu menjadikan kami ingin terus berkembang dan melihat studio foto yang lebih mudah dalam tugas akhir ini. Saya ingin membuat aplikasi sederhana pendaftaran studio foto dan menjadikan studio foto lebih berkembang dan mudah diakses untuk siapapun. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan suatu masalah dalam proyek ini sebagai berikut. 1. Bagaimana mengelola pendaftaran studio foto. Yang kedua, bagaimana mengelola foto studio. Tujuannya, adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk melihat daftar pendaftaran. Yang kedua, untuk memudahkan penyimpanan database. Manfaat. Adapun manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut. Dapat mempermudah karyawan untuk input data customer foto. Yang kedua, dapat menjadi pacuan pengembangan aplikasi untuk kedepannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi yang digunakan pada proyek sistem studio foto ini adalah metode rekayasa perangkat lunak atau software development lifecycle dengan model RAD. Tahapan RAD, recruitment, planning, perencanaan syarat-syarat. Dalam tahap ini, penggunaan dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem, serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. RAD Design Workshop Desain RAD. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrograman dapat bekerja pembangun untuk menunjukkan representasi visual desain pada pola kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari, tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Selama workshop desain RAD, penggunaan respons prototype yang ada dan penganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan spek pengguna. Apabila seorang pengembang yang merupakan pengembang atau pengguna yang berpengalaman, kendal menilai
bahwa usaha kreatif ini dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi. 3. Implementasi. Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Nah, di sini ada astahnya, gambar use case login. Ada admin, yang pertama login dan yang kedua cancel. Nah, selanjutnya di sini ada activity login. Yang pertama, admin membuka aplikasi. Kemudian sistem menampilkan halaman login. Setelah itu, admin masukkan username dan password. Dan selanjutnya sistem akan memvalidasi data. Kalau dia benar, otomatis login berhasil, dan sedangkan dia salah, di situ ada keterangan username atau password salah. Dan kembali lagi looting ke masukkan username dan password. Nah, di sini ada gambar use case pendaftaran. Yang pertama, ini ada masukkan data pendaftaran, dan yang kedua ada hapus data pendaftaran. Yang ketiga ada edit data pendaftaran. Dan terakhir cetak struk pendaftaran. Nah, di sini ada activity pendaftaran, pilih menu daftar. Kemudian sistem menampilkan menu pendaftaran. Yang ketiga isi data pelanggan studio. Kemudian sistem menampilkan cetak struk dan pilih cetak struk. Otomatis sistem menyimpan data pelanggan. Nah, di sini ada gambar activity diagram edit pendaftaran. Pilih menu daftar. Kemudian menampilkan menu pendaftaran. Pilih edit, menampilkan menu edit. Lalu masukkan data klien. Sistem akan menyimpan data pelanggan. Dan pilih simpan. Kemudian menyimpan hasil edit. Nah, di sini ada activity diagram hapus pendaftaran. Pilih menu daftar, kemudian menampilkan menu pendaftaran. Dan di situ ada hapus. Sistem akan menampilkan menu hapus. Dan setelah itu masukkan data klien. Sistem akan menghapus data pelanggan. Pilih hapus dan sistem menghapus berhasil. Yang 9 ada use case simpan data foto. Di sini ada admin, yang pertama menambahkan foto klien dan kedua menghapus foto klien. Nah, di sini ada gambar activity diagram simpan data foto. Yang pertama pilih menu daftar, pilih menu master, kemudian menampilkan list. Setelah itu pilih menu input file. Kemudian sistem menampilkan form picture atau input file. Dan di sini admin isi data dan foto. Kemudian sistem akan menyimpan data pelanggan. Nah, di sini ada gambar activity diagram menghapus data foto. Pilih menu master, kemudian menampilkan list. Setelah itu pilih menu input file. Sistem akan menampilkan form simpan foto. Langsung admin akan menghapus foto data foto. Kemudian menyimpan data pelanggan. Nah, di sini ada use case master jenis pemotretan. Di sini ada admin. Yang pertama menambahkan jenis pemotretan, yang kedua menghapus jenis pemotretan. Iya.
Di sini ada gambar activity diagram master menambah jenis pemotretan. Di sini admin pilih menu master, kemudian sistem menampilkan list. Setelah itu pilih menu jenis pemotretan, terus menampilkan form jenis pemotretan, kemudian isi data kode, dan sistem akan memproses. Klik simpan dan sistem otomatis menyimpan data berhasil disimpan. Nah, di sini ada activity diagram menghapus jenis pemotretan. Di sini admin pilih menu master, kemudian sistem menampilkan list. Setelah itu pilih menu jenis pemotretan. Sistem akan menampilkan form jenis pemotretan. Nah, kemudian isi data kode, sistem akan memproses. Setelah itu klik hapus dan sistem data berhasil dihapus. Yang terakhir ada diagram studio foto. Sini ada admin. Yang pertama ada kelola data login, kedua kelola data pendaftaran, ketiga kelola data foto, dan terakhir ada kelola data jenis pemotretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Bagaskara dari kelas IF 18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi sistem studio foto sederhana menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 dan juga dengan database menggunakan XAMPP, PHP MyAdmin atau MySQL. Langsung saja kita akan jalankan programnya. Kita klik tombol F5 di keyboard. Di sini untuk menu adminnya saya sudah menginputkan itu dengan nama Adi dan passwordnya. Kita klik login dan setelah itu akan muncul form 2. Form 2 ini yaitu form menu. Di sini kita akan daftar. Setelah daftar kita buka input. Kita klik input. Klik input. Nomor booking akan terisi otomatis. Kita masukkan misalnya nama Alvino, tanggal 14 Juni, kode pemotretannya 01, yang berarti Room Studio regular, jenis pemotretannya single, dan harganya 175.000. Kita masukkan bayarnya itu misalnya 200.000. Kita klik enter saja, dia akan muncul langsung kembaliannya. Kita klik simpan, klik enter langsung juga bisa. Kita di sini akan diberikan dua pilihan, ingin mencetak laporan atau tidak. Misalnya kita mencetak laporan, yes. Sini akan langsung mencetak struk laporan yang tadi telah kita daftarkan, yaitu nomor bookingnya 001, nama Alvino, tanggal 14 Juni 2020, kodenya 001, room regular, jenis single, dan harga 175.000 dan seterusnya. Setelah itu kita kembali. Misalnya kita akan mengedit, kita klik tombol edit, kita masukkan nomor bookingnya. Misalnya di situ ada NBK 00 jadi 003 001. Nama pemesannya kita ganti jadi Adi. Kode pemotretannya kita ganti jadi 003. Di sini ada suite. Jenis pemotretnya family, harganya 350.000. Kita masukkan bayar 400.000. Kita enter. Setelah itu kita simpan. Update data berhasil dan di sini langsung seketika berubah.
Selanjutnya kita akan delete. Kita akan menghapus dari daftar pesanannya itu. Kita masukkan nomor booking NBK 001 dengan nama pemesannya Adi, tanggalnya sekian, kode pemotretannya 003. Di sini akan muncul bayarnya 400.000. Oke, dan hapus data berhasil. Di sini saya masih menggunakan metode manual. Setelah itu kita tutup. Kita masuk ke menu master. Di sini ada menu jenis pemotretan. Di menu jenis pemotretan ini di sini ada form. Di sini itu fungsinya untuk menyimpan data yang akan ditampilkan atau muncul di form daftar. Di sini untuk menginput kode pemotretan dan untuk memunculkan room studio, jenis pemotretan, harganya juga. Kita masuk lagi ke jenis pemotretan. Kita hapus misalnya 004 jenis pemotretannya, langsung kita delete saja. Hilang. Kita masukkan lagi misalnya 0005 jenis pemotretannya bebas santuy, roomnya misalnya di aula, dan harganya kita masukkan 100.000. Di sini langsung kita simpan. Data yang kita masukkan tadi akan langsung tersimpan di daftar sini, dan yang telah kita masukkan di sini itu akan langsung masuk ke form daftar. Kita coba lagi. Kita input. Saya nama pemesan Raka, kode pemotretan tadi yang baru yaitu 005. Di sini akan muncul aula, jenis pemotretannya, dan harganya. Kita masuk lagi ke jenis pemotretan. Di sini untuk hapus seperti biasa, seperti tadi juga. Tinggal masukkan kodenya, langsung kita delete. Berarti langsung berhasil dihapus. Kita tutup. Kita masuk ke menu master lagi. Di sini ada input file. Di sini untuk memasukkan foto. Misalnya kita nomor booking pelanggan. Kita inputkan dulu di sini NBK 001 dengan namanya Raka, kode pemotretan 002, kita bayar 1.000. Tidak. Kita masuk lagi ke menu master, input file, dan sini ada nomor booking yaitu NBK 001, yaitu yang tadi sudah dimasukkan. Kita pilih foto. Sini kita contohkan foto ini, dan sini akan muncul fotonya. Kita simpan. Sekian untuk penjelasan singkatnya dari program studio foto sederhana kelompok kami.
Selanjutnya saya akan menjelaskan database dari sistem studio foto dari program yang tadi setelah saya jalankan. Pertama kita buka PHP My Admin-nya. Di sini ada beberapa database yang telah saya buat, dan database yang telah saya buat untuk sistem studio foto yaitu Absen. Dan Absen, oh ya, sebelumnya saya minta maaf, soalnya ini salah di awal, namanya malah Absen, tapi isinya untuk sistem studio foto. Pertama kita klik Absen. Di sini ada beberapa tabel database-nya, ada cetak, ada daftar, ada jenis pemotretan, login, dan fix. Pertama kita akan melihat tabel login dari database login. Di sini ada ID, ada nama, ada password. Di sini saya telah memasukkan ID, nama, dan passwordnya. Ada Adi dan Raka. Kita lihat di strukturnya. Di sini ada name, ada ID, nama, password, dan tipenya. Saya menggunakan varchar. Dan di sini tidak menggunakan primary key. Selanjutnya kita ke tabel daftar. Di sini ada nomor booking, nama, tanggal, kode, room, jenis, harga, bayar, dan kembalian. Data yang ada di sini yaitu data yang tadi yang telah tersimpan di sistem yang telah saya jalankan tadi dan masuk ke database tabel daftar. Ada NBK 001 dengan nama Raka tanggal 14 Juni 2020 dengan kode 002 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat strukturnya. Di sini ada namanya, ada nomor booking, ada nama, ada tanggal, kode, room, jenis, harga, bayar, dan kembalian. Oh ya, dan sini saya menggunakan primary key di nama kode, dan tipenya saya menggunakan varchar. Dan sini untuk harga atau bayar bisa menggunakan integer sebenarnya, tapi saya menggunakan varchar. Selanjutnya saya ada di cetak. Saya membuat database tabel cetak di sini karena untuk menyimpan saat menekan tombol cetak di programnya. Karena kalau nggak pakai ini, sebenarnya saya mencoba itu gagal, ada error kesalahan, tapi setelah pakai ini jadi berhasil. Selanjutnya kita ke jenis pemotretan. Di jenis pemotretan sini ada kode, jenis pemotretan, room, harga. Di sini jenis pemotretan kita menginput data di sini dari program yang tadi kita jalankan, yang di sini itu akan masuk langsung ke database ini dan dibaca akan dibaca di daftar di program studio foto yang tadi. Di sana akan muncul untuk kodenya, nomor kode, jenis pemotretannya, room, dan harganya. Itu akan muncul secara otomatis. Di sini ada strukturnya juga. Di sini strukturnya saya ada kode, jenis pemotretan, room, dan harga. Di sini tipenya saya menggunakan varchar untuk kode dan jenis pemotretan varchar, room varchar, dan harga saya menggunakan integer. Di table fixtures, di sini sebenarnya tabel ini untuk menyimpan gambar. Di sini ada nomornya, nama, gambar. Di sini database ini adalah data yang dimasukkan di form fix di program sistem studio foto yang tadi.
dan kita akan memasukkan nomor yang sudah terdaftar dengan atas nama, dan kita masukkan gambar. Strukturnya kita menggunakan nomor, nama, dan gambar. Tipenya kita menggunakan varchar semua. Sekian untuk database dari sistem studio foto sederhana kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.